Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Chandra Kirana dengan NIM 250210608 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pertumbuhan ekonomi yang kedua bab 8. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kemajuan teknologi dalam model Solo. Model Solo tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tetapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Untuk memeriksa bagaimana kebijakan publik suatu negara dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar kehidupan warga negara, kita harus menanyakan 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau sedikit? Yang kedua, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat tabungan? Yang ketiga, adakah beberapa tipe investasi yang kebijakan sebaiknya dorong? Yang keempat, apa institusi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya? Dan yang terakhir, bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkat kemajuan teknologi? Model Solo menyediakan bingkai teoretis di mana di dalamnya kita mempertimbangkan isu-isu ini. Menambah efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan F dalam kurung K, L kali E. L kali E mengukur jumlah pekerja. Ini memasukkan jumlah pekerja L dan efisiensi tiap pekerja E. Dinyatakan bahwa output total Y bergantung pada model K dan pekerja L kali E. Esensi model ini adalah kenaikan E atau efisiensi, analog dengan kenaikan L atau jumlah pekerja. Dengan kata lain, seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif dapat dianggap sebagai 2 pekerja. L kali E berlipat ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan E tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N. Jadi jumlah pekerja L kali E tumbuh pada tingkat N ditambah G. Sekarang perubahan persediaan modal per pekerja seperti catat K sama dengan K per LE dan Y sama dengan Y per dalam kurung L kali E. Jadi Y sama dengan F dalam kurung K sekarang berbeda. Juga bila G ditambahkan, GK diperlukan untuk menyediakan modal pada pekerja efektif baru muncul oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solo dengan cara yang hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang karena K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada kondisi mapan, investasi SF dalam kurung K mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dampak kemajuan teknologi, modal per pekerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan, karena Y sama dengan F dalam kurung K. Output per pekerja efektif juga konstan, namun efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi, output per pekerja atau Y per L sama dengan Y kali E juga tumbuh pada tingkat G. Output total Y sama dengan Y dikali dalam kurung E kali L tumbuh pada tingkat N ditambah G. Hanya kemajuan teknologi yang dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Jadi, kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan per pekerja efektif adalah konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan jika MPK sama dengan dan disusun ulang, yakni pada tingkat modal kaidah emas
Produk marginal modal neto sama dengan tingkat pertumbuhan output total. Karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan kaidah emas. Tingkat pertumbuhan kondisi mapan pada model Solow dengan kemajuan teknologi. Dari teori pertumbuhan ke kenyataan pertumbuhan. Sejauh ini, kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model Solow untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan. Mari kita sekarang mendiskusikan apa yang terjadi ketika teori menemui kenyataan. Pertumbuhan berimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut pertumbuhan berimbang atau balanced growth. Pada kondisi mapan, output per pekerja, Y atau L, dan persediaan modal per pekerja, K atau L, keduanya tumbuh pada tingkat G, yang adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data Amerika Serikat, di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 5 tahun yang lalu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga-harga faktor pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi, tapi harga sewa modal real tetap konstan setiap saat. Lagi, selama 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real. Namun, harga sewa modal real atau pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama. Konvergensi. Sifat mengejar ketertinggalan disebut dengan konvergensi. Jika tidak ada konvergensi, negara yang awalnya miskin akan tetap menjadi miskin. Model Solow membuat prediksi tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan tumbuh bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi human capital. Akumulasi faktor dengan efisiensi produksi. Perbedaan pendapatan adalah hasil dari yang pertama, faktor-faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan human capital. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Secara sederhana, pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, atau mereka tidak memanfaatkan alat dan keterampilannya secara optimal. Pertanyaan kunci. Dalam model Solow, pertanyaan sentralnya adalah apakah kesenjangan besar antara kaya dan miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi? Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang memaksimumkan konsumsi per pekerja. Mari kita gunakan kaidah emas untuk menganalisis tingkat tabungan yang ada di Amerika Serikat. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi mapan kaidah emas, maka jumlah modal pada kondisi mapan kaidah emas. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah emas, maka perekonomian Amerika Serikat. Untuk membuat perbandingan ini di perekonomian Amerika Serikat, kita perlu menaksir tingkat pertumbuhan output dan produk marginal modal neto. GDP AS tumbuh sekitar 3% per tahun. Jadi, N ditambah G sama dengan 0,03. Kita dapat menaksir produk marginal modal neto dari fakta-fakta berikut. 1. Persediaan modal sekitar 2,5 kali GDP 1 tahun atau K sama dengan 2,5 Y. 2. Depresiasi modal sekitar 10% GDP atau DK sama dengan 0,1 Y. Dan 3. Pendapatan modal sekitar 30% GDP atau MPK kali K sama dengan 0,3 Y. Kita menyelesaikan tingkat depresiasi dengan membagi persamaan 2 dengan persamaan 1 dan menghasilkan 0,04. Dan kita menyelesaikan produk marginal modal dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1
yang menghasilkan 0,12. Jadi, sekitar 4% persediaan modal terdepresiasi tiap tahun dan produk marginal modal sekitar 12% per tahun. Produk marginal modal neto MPK dikurangi D sekitar 8% per tahun. Kita sekarang dapat melihat bahwa pengembalian modal jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian. Ini mengindikasikan bahwa persediaan modal pada perekonomian AS jauh di bawah tingkat kaidah emas. Dengan kata lain, jika AS menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak dari pendapatannya, ia akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya mencapai kondisi mapan dengan konsumsi lebih tinggi. Mengubah tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dalam pendapatan pajak dikurangi apa yang dibelanjakannya. Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, terjadi defisit anggaran. Ketika pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, terjadi surplus anggaran. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan. Membangun institusi yang tepat. Negara-negara mungkin memiliki berbagai tingkat produktivitas, sebagian karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Sebagai contoh, tradisi legal suatu negara adalah institusi. Contoh lain adalah kualitas pemerintah sendiri dan tingkat korupsi yang ada dalam infrastruktur politik. Mendorong kemajuan teknologi. Model Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Model Solo namun menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen dan karenanya tidak menjelaskannya. Di luar model Solo yaitu teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen menolak asumsi dasar Solo tentang perubahan teknologi eksogen atau yang berasal dari luar. Model dasar mulai dengan fungsi produksi sederhana yaitu Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan tiap unit modal. Perhatikan fungsi produksi ini tidak memiliki pengembalian modal yang kian menurun. 1 unit modal tambahan menghasilkan A unit output tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan kunci antara model pertumbuhan endogen ini dan model Solo. Kita gambarkan akumulasi modal dengan persamaan yang mirip dengan yang telah kita gunakan. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal sama dengan investasi dikurangi depresiasi. Kita gabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi, susun ulang dan akan mendapatkan rumus tersebut. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output. Perhatikan, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Pada model Solo, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tapi pengembalian modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Penghancuran kreatif. Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses penghancuran kreatif. Menurut Schumpeter, penggerak kemajuan adalah pengusaha dengan ide untuk produk baru, cara baru menghasilkan produk lama, atau beberapa inovasi lain. Konsep-konsep penting bab 8, efisiensi tenaga kerja atau efficiency of labor, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja atau labor augmenting technological progress, dan teori pertumbuhan endogen atau endogenous growth theory. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.